Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Kitab itu turun dari Allah yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Yamaidin yang berbahagia, kajian Masjid Talim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi keberlimpahan hidup, kenyamanan, kedamaian, dan semuanya adalah karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ehwaitin yang berbahagia, kita masih membahas tentang ma'rifatullah dan meniti ke dalam diri, bahwa sebetulnya kita ini dalam berdin, beragama, itu adalah tujuannya untuk kepasrahan. Dalam arti kita bisa memperluas kesadaran, kita bisa memperluas kepasrahan secara total aslama, kemudian kita punya kemampuan mencintai diri sendiri, punya kemampuan, punya proses mencintai diri sendiri, mencintai orang lain, dan juga mencintai Allah. Sehingga kita tidak punya sifat ego atau arogan, karena sebetulnya sifat ego atau takabur atau arogan itu adalah milik Allah, karena Allah mutakabir, al-mutakabir, yang maha besar, yang maha luas dalam arti kebesarannya. Nah, kalau kita analogikan, memang ego itu kan seperti luka yang terbuka. Jadi orang yang egonya tinggi itu kan mudah tersinggung. Luka itu kalau menganga kan mudah kena itu kan. Jadi karena dia apa? Karena kesadarannya tidak luas. Maka kunci daripada kita beragama, berspiritual ini adalah untuk memperluas kesadaran, memperluas kepasrahan, memperluas kemampuan untuk mencintai diri sendiri, mencintai orang lain, dan mencintai Allah. Oleh karenanya kita harus paham yang namanya ma'rifatullah, atau kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang itu ini berbahagia, sering saya sampaikan dalam surah Al-Quran, kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kita ini semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu Al-Quran mengajarkan, itu asal-usul dari keberadaan segala sesuatu pada kita, termasuk kita. Dalam bahasa yang sedikit berbeda, kita bisa mengatakan bahwa semua yang ada ini bersumber darinya, dan suatu ketika akan lenyap kembali ke dalam dirinya. Maksudnya memang Allah itu awalu wal akhiru wa dohiru wal batinu, kan begitu, dalam surah 57 ayat 3. Jadi Allah itu yang awal dan yang akhir. Maksudnya memang Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Wa dohiru wal batinu, yang nyata, dohir itu kan nyata, kemudian batin, yang gaib juga batin. Nah, biasanya kebanyakan kita memaknai yang dohir ini kurang paham, maka kita selalu ma'rifatullah meniti ke dalam diri, bahwa segala sesuatu Allah itu meliputi segala sesuatu. Kemarin sudah saya sampaikan beberapa ayat, termasuk kepada manusia ini kan, inna robbaka akhato binnas, meliputi semua manusia, karena kita berasal dari rohnya, dalam surah 15 ayat 29. Oleh karenanya kita, kalau dalam bahasa yang lebih lugas, itu kita boleh mengatakan bahwa semua yang ada
ya, itu berasal dari zat Allah. Kini berada di dalam zat Allah dan suatu saat ketika bakal kembali kepada zat Allah. Ya, coba kita cermati kata-kata itu tadi. Ya, kadang mungkin ya agak bingung ya kalau kita belum paham bahwa kita dikatakan berasal dari Allah, sekarang berada di dalam Allah dan nanti bakal kembali kepada Allah. Nah, coba kita pahami pelan-pelan. Kalau kita sekarang berada di dalam Allah, kenapa mesti dikatakan kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Lawang sejak dulu hingga sekarang dan nanti kita sudah berada di dalamnya. Berarti kita kan tidak pernah berpisah dari Allah. Nah, sesuatu dikatakan berasal dari, ya, kalau sesuatu itu sekarang sudah tidak berada di dalamnya, sehingga menjadi cocok kalau dikatakan suatu ketika nanti akan kembali kepadanya. Tapi kalau sesuatu itu tidak sudah tidak berada di dalamnya, tidak pernah terpisah darinya. Nah, itu kita harus memahami secara secara teliti, secara cermat. Ya, tapi begitulah Allah berfirman di dalam ayat-ayatnya. Kadang kita memang seakan-akan kontradiktif, namun sebenarnya tidak, justru saling melengkapi pemahamannya. Yang begini bukan hanya sekali, dua kali, tapi berpuluh kali. Kontradiksi bahasa itu kadang muncul secara bersamaan di dalam berbagai penjelasannya. Nah, apakah berarti terdapat pertentangan dalam Al-Quran? Kalau saya menjawab tidak. Mungkin karena kita kurang ilmunya saja. Allah sudah menjamin tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Semua penjelasan di dalam Al-Quran bersifat saling melengkapi, saling menjelaskan, tidak bertentangan. Maka untuk bisa memahami secara baik, kita tidak boleh mengambil pemahaman hanya dari satu atau dua ayat saja. Harus keseluruhan ayat yang membahas tentang objek yang sedang kita bicarakan ini, tentang ma'rifatullah. Kemudian selain itu juga Allah memberikan penegasan bahwa informasi dalam Al-Quran adalah akurat, tidak ada keraguan sedikit pun. Sebab informasinya datang dari Allah, Tuhan yang mengetahui rahasia samawat dan bumi. Seperti dalam pembukaan saya mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka dalam surat Nisa, surat 4 ayat 82 itu kan kita diperingatkan, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti akan didapati perselisihan atau pertentangan yang banyak. Maka kita harus melihat beberapa ayat, karena memang ayat itu tidak mungkin Al-Quran itu tidak mungkin dibuat oleh selain Allah. Ya, dalam surat Yunus ayat 10, surat Yunus surat 10 ayat 37 misalnya. Wa makana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillahi. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Turun dari Rabb semesta alam. Jadi, kita tidak boleh mempertentangkan ayat dengan ayat lainnya. Yang benar adalah melengkapi pemahaman terhadap suatu ayat dengan ayat lainnya. Hal-hal yang terlihat kontradiktif justru harus dipahami sebagai sebuah pemahaman tunggal atau yang holistik. Nah, kadang yang sering membingungkan kita dalam memahami eksistensi Allah atau keberadaan Allah ini memang adalah penyatuan sifat-sifat yang kontradiktif misalnya. Jadi ini telah kita uraikan beberapa yang lalu tentang Allah mengenalkan diri dan lain sebagainya itu. Nah, dalam pembahasan yang kita pahami, ya, selama ini kadang terjadi
kita ini berasal dari Allah, kemudian terpisah darinya, dan nanti akan tergabung kembali kepada Allah. Ini biasanya kan begitu dalam memahami Allah berada di segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Nah, sehingga digambarkan bahwa kita sekarang ini tidak berada di dalam Allah, berada di luar. Nah, ini yang perlu kita kita koreksi pemahaman yang demikian ini. Nah, padahal pemahaman yang begitu kan tidak ditemukan pijakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Quran tidak ada yang mengatakan bahwa makhluk berada di luar Allah. Yang ada, makhluk diliputi oleh Allah. Kalau makhluk diliputi oleh zatnya, maka tidak ada pilihan lain, kita semua mesti berada di dalamnya. Justru ketika kita berkesimpulan bahwa makhluk terpisah dari Allah, kita menyalahi atau istilahnya itu suatu kesalahan, karena sifat Allah yang maha besar. Berarti Allah tidak maha besar karena ada makhluk yang berada di luar darinya. Nah, kalau demikian pemahaman yang selama ini mungkin sebagian kita mengatakan kita berada di luar, itu sebetulnya kurang pas, karena Allah itu kan lebih dekat dari urat leher, dan Allah meliputi segala manusia kan kemarin dalam surat 17 60 itu. Nah, lantas bagaimana memahami kalimat kita berasal dari Allah dan bakal kembali kepada Allah, tapi tanpa pernah terpisah sama sekali, dulu, sekarang, dan nanti selalu berada di dalamnya. Hal ini harus kita pahami sebagai kualitas, sebagai kualitas dalam arti dengan hakikatnya, secara kuantitas kita tidak pernah berpisah dari Allah, tapi secara kualitas kita ini selalu bergerak dinamis antara kutub positif dan negatif, karena sebetulnya kita ini juga makhluk yang ada listriknya. Jadi misalnya orang ada susah gembira, itu memang pasangannya. Tidak mungkin susah terus ataupun gembira terus, karena memang ada istilahnya kutub jelek dan kutub baik. Kadang kualitas kita turun drastis mendekati kualitas binatang, tapi kadang-kadang naik mendekati kualitas insan kamil atau manusia sempurna. Kadang kualitas kita anjlok mendekati kualitas setan yang penentang itu, tapi di lain waktu meningkat mendekati sifat malaikat yang penuh ketaatan. Kadang kita terjebak pada hidup keduniawian yang semu, fata morgana, penuh kepalsuan, tapi di lain waktu menjurus ke arah kehidupan akhirat yang hakiki, yang menenteramkan, damai dalam jiwa kita. Maka meniti ke dalam diri itu adalah sangat diperlukan. Kadang aktivitas kita hanya sekadar memenuhi kebutuhan badan, tapi sekali waktu kita ini bisa meningkat ke kualitas ruhiyah, ke kualitas spiritual. Nah, begitulah kondisi kejiwaan kita. Manusia sebenarnya memiliki fitrah yang sempurna, karena kiat diciptakan berdasarkan fitrah Allah yang maha sempurna. Tetapi fitrah itu seringkali merosot kualitasnya menuju ke kutub jelek. Nah, yang rendah kualitasnya itu di kutub yang jelek itu. Sedang jelek itu kita jauh dari Allah, dan ketika baik kita sedang dekat dengan Allah, termasuk sabar, kasih sayang, lemah lembut, itu kan bersama Allah. Nah, dalam bahasa universal, perjalanan kehidupan kita sebenarnya hanyalah beranjak dari universal menuju parsial dan kemudian menuju universal kembali. Nah, semakin universal kita, semakin dekatlah kita dengan kualitas ketuhanan, kualitas ilahiyah, sifat ilahiyah. Nah, semakin parsial kita, maka semakin jauhlah kita dari kualitas ketuhanan, dari sifat ilahiyah. Justru dekat dengan kualitas makhluk. Yang itu yang berbahagia, kita berasal dari kesempurnaan, dilahirkan ke dunia yang penuh ketidaksempurnaan, dan suatu ketika nanti bakal kembali kepada kesempurnaan.
Ya, karena Allah itu kan maha lembut, ya, maha pengasih. Kalau kita dalam hal sesuatu itu kita sudah diliputi kasih sayang di dalam rahim, karena kita di rahim itu kita sudah yang kenal hanya kepada Allah, yang tahu hanya kepada Allah. Kemudian kita nanti kembali sedapat mungkin memang seharusnya bisa seperti dalam keadaan di rahim yang masih suci, masih bersih, hanya mengenal Allah, hanya mengetahui Allah. Nah, saat-saat Allah menggulung alam semesta, termasuk ya nanti kita ini dalam istilah itu ada makrokosmos dan mikrokosmos, ya nanti akan dicipta ulang dan lain sebagainya. Itu memang kita harus fokus kepada meneliti ke dalam diri kita ini. Kalau sudah istilahnya bahasa sudah digulung, sudah di ini dan sebagainya, nanti akan dicipta ulang dan lain sebagainya. Ya kita mulai sekarang ini memang kita hidup saat ini, sekarang ini, dan sekarang kita harus isi dengan sebaik-baiknya. Kita harus mengambil sifat-sifat ilahiyah, menjadikan kita bermanfaat dalam beragama, berspiritual ini, meluaskan kesadaran, meluaskan dalam arti pemikiran, kemudian juga meluaskan sesuatu yang positif sehingga kita akan bermanfaat. Demikian malam ini, lain kali kita bisa bersambung lagi. Nasrun minallahi fa hum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.